Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang hari ini saya akan mempresentasikan tentang e-commerce dari Rekayasa Perangkat Lunak tentang penjualan produk makanan yang saya buat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nima Desisila Pratiwi, NIM 2100537 dari kelas A215. Nah, yang melatar belakangi saya membuat e-commerce tentang pemesan makanan adalah seiring berkembangnya teknologi dan informasi, persaingan bisnis dalam dunia industri sangatlah ketat. Perkembangan teknologi informasi ini sendiri sangat cepat seiring dengan kemajuan zaman dan waktu. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini, membuat tidak perlu melakukan pekerjaan dengan menguras waktu atau tenaga, dan menjadikan lebih praktis. Menyelesaikan pekerjaan ini dapat dilakukan dengan sangat cepat. Pemesanan barang lewat online saat ini sangat diminati oleh masyarakat. Di samping menghemat tenaga, pemesanan online menjadi cara yang lebih praktis untuk memesan sesuatu yang kita inginkan. Biasanya makanan paling banyak dipesan saat ini menggunakan Gojek atau GoFood. Aplikasi pemesanan makanan juga sangat banyak didownload dari Play Store oleh banyak orang. Nah, yang pertama ada analisis dan desain sistem. Yang pertama adalah admin. Tugas admin adalah memanggil aplikasi apa yang akan dibuat oleh admin untuk memesan makanan. Yang kedua, dalam aplikasi tersebut, admin harus membuat akun untuk aplikasinya agar bisa berjalan. Yang ketiga, melakukan login. Sebelum admin memasukkan produk, hendaklah melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya, menginput produk. Produk apa saja yang akan diinput pada aplikasi tersebut agar pelanggan bisa memilihnya. Ya, selanjutnya, menginsert daftar harga. Setiap produk memiliki harga yang akan diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, memproses data pembelian. Proses data pembelian akan dilakukan oleh admin saat pembeli sudah memesan produknya. Selanjutnya, mengkonfirmasi pembelian. Jika pembeli sudah memilih produk yang akan dimasukkan ke dalam keranjang pembelian, admin akan mengonfirmasi pembelian tersebut. Setelah itu, proses pembayaran. Admin akan mengirimkan notifikasi pembayaran kepada pembeli dengan daftar harganya. Setelah itu, ada sistem. Tugas sistem adalah mengecek desain menu apa saja yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Yang kedua, mengecek data pembeli. Sebelum pembeli masuk ke akun, akan ditampilkan pengecekan data akun. Selanjutnya, mengurangi data menu yang tidak tersedia. Jika admin tidak menyediakan sebuah menu, sistem akan menghapusnya dari aplikasi tersebut. Yang selanjutnya adalah menambah data menu yang tersedia. Menu apa yang admin berikan di sana akan dicek kembali oleh sistem. Selanjutnya, menampilkan transaksi. Saat pembeli sudah memilih barang apa yang ingin dibeli, sistem akan mengecek data pembeli. Setelahnya, menambah menu yang tersedia. Menambah menu yang tersedia akan dilakukan oleh sistem sendiri. Setelah itu, menampilkan transaksi. Menampilkan transaksi saat pembeli sudah memesan apa yang ingin dibeli. Setelah itu, menampilkan invoice. Yang dilakukan pembeli adalah yang pertama, mendownload aplikasi dari Play Store. Yang kedua, melakukan login jika perlu. Jika sudah ada akun, tidak perlu melakukan login. Selanjutnya, melakukan registrasi. Selanjutnya, memilih menu yang tersedia. Yang selanjutnya, melakukan checkout jika barang sudah ingin dibeli. Setelah itu, akan ada pengisian alamat oleh pembeli. Itu akan langsung diterima oleh sistem dan langsung kepada admin. Selanjutnya, melakukan pembayaran bisa lewat cash, COD, atau bisa lewat transfer. Setelahnya, pembeli akan menerima barang saat admin sudah mengirimkan. Yang kedua, ada flowchart. Flowchart yang saya buat dimulai dari tugas pelanggan. Yang pertama adalah memanggil aplikasi melalui web. Setelah itu, sistem akan memproses panggilan aplikasi tersebut dan menampilkan halaman aplikasi yang akan terlihat di aplikasi yang pelanggan download. Setelah itu, tugas pelanggan adalah membuat akun melalui aplikasi web.
Sedangkan tugas sistem adalah menyimpan data diri pelanggan ke database. Setelah itu, kembali pelanggan melakukan login akun. Jika login berhasil, maka pelanggan akan disuguhkan dengan produk yang akan dipilih untuk dipesan. Sedangkan jika tidak, pelanggan akan melakukan login kembali. Setelah itu, tugas pelanggan adalah memilih produk yang akan dipesan. Tugas sistem adalah mengecek kesediaan produk tersebut. Jika tidak berhasil, maka pelanggan diharuskan memilih produk yang akan dipesan kembali. Dan jika berhasil, sistem akan mengkonfirmasi bahwa produk itu tersedia dan pelanggan akan memilih menu yang diinginkan. Selanjutnya, jika pelanggan sudah memilih menu yang diinginkan, maka dia akan melakukan check out pembelian. Setelah itu, akan berubah ke menu pembayaran dan pelanggan akan melakukan pembayaran. Setelah itu, sistem Anda akan menampilkan transaksi pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan. Setelah itu, tugas pelanggan adalah mengisi alamat pengiriman dan juga tarif untuk yang akan mengirim. Setelah itu, tugas admin adalah memproses data pembelian yang sudah pelanggan masukkan saat melogin akun tadi. Setelah itu, mengkonfirmasi pembelian oleh pelanggan. Setelah itu, sistem akan menampilkan nomor invoice. Setelah itu admin akan melakukan mengecek proses pembayaran dari pelanggan. Setelah itu, admin akan packing barang dan langsung mengirim. Jika pengiriman dilakukan, jika pembayaran sudah berhasil dan dapat dikonfirmasi oleh pelanggan. Setelah itu, sistem akan memberikan info tentang pengiriman, kapan diterima, dan juga hari apa diterima. Setelah itu, pelanggan akan menerima barang tersebut. Nah, selanjutnya, ada DFD level 0. Yang pertama, pembeli melakukan login dan logout, memesan makanan, melakukan pembayaran, dan memberikan feedback kepada tokonya. Setelah itu, tugas sistem adalah menyiapkan data pembeli, mengecek menu yang tersedia kepada admin. Tugas admin adalah mengupdate menu, data pelanggan, memberikan total pembayaran. Setelah itu, sistem akan mengecek data proses pemesanan, memberikan invoice kepada pelanggan. Selanjutnya, ada DFD level 1. Tugas pelanggan adalah melakukan login dan memberikan data kepada sistem yang akan dapat terlihat oleh admin. Setelah itu, data akun akan terverifikasi oleh sistem pada admin. Setelah itu, admin akan memproses dan data pembeli akan diinput di sistem. Setelah itu, sistem akan memberitahu kepada pembeli. Setelah hal tersebut, sistem akan mengirim data kepada admin, sedangkan admin akan memberikan data kepada sistem. Setelah itu, pembeli akan melakukan pemesanan, dan admin akan mengecek menu yang diinginkan oleh pelanggan. Setelah itu, admin akan mengupdate menu yang sudah tersedia kepada sistem. Setelah itu, sistem akan mengupload dan memproses menu kepada pembeli. Nah, saat mengirim data, pemberian akan memberikan data tersebut kepada pembeli. Tugas pembeli adalah setelah menu dipesan, pembeli akan melakukan pembayaran yang akan langsung dikirim oleh sistem kepada admin untuk memproses pembayaran tersebut. Sistem akan mengirim data pembayaran kepada admin. Nah, setelah itu admin akan mengecek dan memberikan total bill yang harus dibayar oleh pelanggan kepada sistem, dan sistem akan memberikan pembeli berapa yang harus dibayar dan memberikan invoice pembayaran tersebut. Setelah itu, pembeli akan mengisi alamat kemana yang harus dikirim oleh admin kepada sistem. Setelah itu, sistem akan mengecek dan memberikan data alamat kepada admin. Selanjutnya, admin akan
mengecek kembali alamat yang dikirimkan oleh pembeli, sedangkan sistem memberikan pilihan kepada pembeli untuk melakukan delivery atau COD. Yang terakhir adalah admin mengirim data kepada sistem untuk melakukan pengiriman, sedangkan sistem akan memberikan informasi pesanan yang sudah sampai kepada pembeli. Yang selanjutnya adalah IRT. Yang pertama, pelanggan akan memasukkan username, nama, ID pelanggan, alamat, email, dan juga password akun tersebut. Setelah itu, jika pelanggan memilih produk, akan terdapat ID produk, nama produk, deskripsi, foto, dan juga harga. Setelah melihat produk tersebut, sebelumnya produk tersebut akan diupdate oleh admin menggunakan nama lengkap, password, username oleh admin. Nah, jika pelanggan melakukan pembelian, akan terdapat tanggal pembelian, jasa kirim, berapa yang harus dibayar ongkirnya. Setelah itu, ID pelanggan akan dimasukkan ke dalam pembelian tersebut. Yang selanjutnya adalah ID pembelian, dan juga selanjutnya adalah total pembelian yang akan dilakukan oleh pelanggan. Berdasarkan hal tersebut, pembelian produk akan berisi tentang ID pembelian, jumlah produk, harga produk, ID pembelian, merek, dan juga ID produk. Jika pelanggan sudah siap membeli produk, pelanggan akan melakukan proses pembayaran. Yang pertama adalah jumlah, nama akun, ID pembayaran, ID pelanggan, dan juga tanggal pengiriman. Selanjutnya, pelanggan akan memilih proses jasa kirim, yang itu memasukkan ID pembelian, ID jasa kirim, tujuan alamat yang harus dituju oleh jasa kirim. Setelah itu, tarif pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan. Setelah itu, ID pembelian. Setelah itu, jasa kirim akan mengantarkan produk atau barang yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.